Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang konseling dan luka batin. Temanya adalah luka batin warisan yang terbentuknya secara halus. Jadi luka batin itu tidak melulu tentang misalnya pelecehan seksual, dulu kecil pernah dilecehkan, atau pernah mengalami kekerasan fisik seperti itu. Tapi ada yang bisa bahkan terbentuk dari hal-hal yang mungkin seperti didiamkan, adanya silent treatment dari keluarga, orang tua, ataupun sama saudaranya. Bisa tidak berkomunikasi berhari-hari hingga bulan, dan menciptakan rasa bersalah. Rasa bersalah yang menetap bisa membuat harga dirinya rendah. Karena mungkin dia nggak tahan di silent treatment, dia memohon-mohon untuk ya ayo kita baikan lagi, seperti itu. Dan ini bisa membuat seperti yang saya katakan tadi, mempengaruhi harga dirinya seseorang. Kemudian diabaikan, masih ada komunikasi tapi ada rasa tidak peduli. Jadi ya udah, oke, kamu tetap ada di lingkungan ini, tapi aku nggak peduli. Kamu mau pulang malam, kamu mau makan, nggak makan, nggak ngurus. Saya nggak urusan sama hal itu. Paham ya? Ini akan membuat seseorang tumbuh seakan-akan hidup tidak diinginkan. Dan dia bisa, kalau dia masih orang yang butuh perhatian, dia akan mencari cara dengan cara yang baik. Cari perhatian dengan cara yang baik itu bagaimana? Ngajak komunikasi. Kalau cara cari perhatian dengan cara yang nggak baik itu gimana? Misalnya, aku sakit aja deh. Begitu aku sakit, gimana? Dia mau perhatikan aku apa enggak? Paham ya? Aku sakit, terus kemudian masuk rumah sakit. Kalau gitu aku buat aja, gimana? Ya kebut-kebutan aja, tabrak pohon atau apa, kita lihat reaksinya bagaimana. Atau saya berantem aja, kemudian atau ikut tawuran, saya dikebukin, lihat reaksinya bagaimana. Berikutnya dibentak, biasanya dampak amarah atau hal yang mendesak. Bentakan bisa membentuk luka batin pada seseorang. Dampaknya bisa orang tersebut dengar suara keras itu nggak seneng, orang ngobrol keras itu nggak seneng, atau ini terjadi jadi bukan karena hanya amarah tapi karena hal yang mendesak. Misal pada waktu kecil dia nggak tahu mau pegang colokan listrik, orang tuanya kaget lalu berteriak, misalnya mundur kamu, seperti itu. Dia nggak ngerti, tapi arahan bentak itu untuk dia. Nah, itu bisa membuat dirinya terluka. Walaupun misalnya orang tuanya sudah minta maaf, tapi memori itu masih tetap ada. Oke? Berikutnya, dibanding-bandingkan. Ini termasuk halus, dibandingkan secara halus melalui cerita. Itu loh, sepupumu yang di sini sekarang sudah bisa bukan hanya 2 bahasa, Indonesia, Inggris, tapi sudah fasih bahasa asing lainnya, Mandarin misalnya. Cerita, maksudnya cerita, tapi mungkin karena ceritanya diulangin sepupumu itu, seakan-akan dibandingkan. Sindiran dan sikap yang memihak. Waduh, sepupumu yang itu mau datang ke rumah, apa ya makanan kesukaannya dia ya? Lah, yang di rumah yang di dekatnya kok nggak dipikirin makanan kesukaannya? Dia mau datang, rasanya seperti ada orang penting mau datang. Bisa menjadi hal yang tidak menyenangkan. Dituntut serba bisa, terkadang bukan bidangnya dan perlu berupaya keras untuk bisa. Ini melelahkan. Misalnya, orang tuanya jago main musik, ayahnya jago main musik, ibunya jago main musik. Nah, si anak tidak ada bakat musiknya. Disuruh main musik, anaknya bakatnya apa? Olahraga.
disuruh main musik ya agak melelahkan, agak membutuhkan upaya keras. Tapi begitu disuruh main basket, matanya meremaja, dia bisa shoot dan masuk. Nah, ini hidup terkadang tuntutan seperti ini. Misalnya ayahmu pemusik, ibumu pemusik, maka kamu jadi pemusik. Atau misalnya, dan itu dia akan tumbuh dalam hal yang mungkin menyakitkan, yang mungkin tidak mengenakan. Sedangkan misalnya ada juga ibumu bisnismen, ayahmu juga bisnismen, kamu harus bisnis, tapi dia senangnya musik. Nah, itu dia. Paham ya? Disepelekan, tidak diakui, tidak dianggap nggak ada. Ada nggak kondisi keluarga seperti ini? Ada. Hanya mungkin saya pernah terima klien karena ada 4 bersaudara. Dia kebetulan klien saya anak nomor 3, kulitnya agak sawo matang, sedangkan yang 3 bersaudara lainnya agak kuning, agak putih. Tapi si anak nomor 3 ini yang kulitnya sawo matang itu sering tidak diajak kalau pergi acara keluarga, disuruh dalam konotasi disuruh mengerjakan pekerjaan yang lain, jaga toko atau apa, dan ini bisa membuat dia terluka batinnya. Paham ya? Oke, kalau Anda ingin belajar lebih dalam tentang luka batin, depresi, kecanduan, perilaku menyimpang, saya punya pelatihannya, Building Professional Counselor. Pelatihannya selama 3 minggu. Kalau Anda ingin tahu lebih jelas, Anda bisa hubungi admin. Anda klik link yang disediakan di bawah, nanti akan diberikan informasinya dan beberapa video edukasi gratis yang bisa Anda miliki. Terima kasih. Kalau Anda berminat, kita bisa ketemu di lain kesempatan.